saya mewakili Ibu Sri Lestari DPD yang pada saatnya ketemunya di Karanganyar, kalau tidak keliru bikin SIM ya, SIM-nya habis sehingga tidak bisa hadir pada siang hari ini. Untuk tugas pada siang hari ini yaitu memimpin diskusi identifikasi aset sekolah. Dan karena itu nanti mewakilkan saya secara resmi diskusi identifikasi aset sekolah saya nyatakan dibuka. Selanjutnya diskusi selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Tri Suwanti dan Ibu Anita. Monggo agar diskusi ini berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya dan kepada semua yang telah mendukung saya atas kerawahannya di acara siang hari ini. Memang untuk diskusi ini memang tugas dari CGP kami berdua, saya dan Bu Harita, kami diberi tugas untuk melakukan diskusi tentang aset atau sumber daya yang ada di sekolah kita, seperti diskusi-diskusi yang dulu, seperti diskusi visi misi. Dan untuk kali ini tugas kami di modul 3.2 itu diskusi tentang aset atau sumber daya sekolah. Nah, untuk diskusi kali ini yang kami undang, sebenarnya kami rencananya ada 3 kali pertemuan. Ini pertemuan pertama, kami pertama kali mengundang 8 standar koordinator atau pemegang 8 standar. Kenapa saya mengundang ini yang pertama, Bapak Ibu guru sebagai pemegang 8 standar ini? Karena begini Bapak Ibu, program-program sekolah yang ada itu kan semuanya masuk ke standar masing-masing. Nanti Bapak Ibu ya. Nah, dalam melaksanakan program itu, kita sebisa mungkin itu mengoptimalkan atau memaksimalkan penggunaan aset atau sumber daya yang ada di sekolah kita. Nah, perlu kami sampaikan bahwa aset di sekolah itu sebenarnya besar sekali, banyak sekali. Mungkin Bu Harani sebagai petugas aset itu istilahnya sampai puyeng dalam mengerjakan aset itu baru secara fisik ya Bu Harani ya. Mungkin laptop, mungkin meja kursi, kemudian gedung, kemudian alat olahraga dan sebagainya. Ini alatnya di mana, harus dicari di mana-mana kan seperti itu. Nah, barang ini salah satu dari 7 aset atau sumber daya sekolah yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu semua ini saya kumpulkan di sini dalam rangka untuk mengidentifikasi aset-aset apa saja yang ada di sekolah ini, agar nanti dalam pelaksanaan program yang masuk ke standarnya masing-masing itu bisa mengoptimalkan aset-aset tersebut, mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah tersebut. Maksudnya seperti itu, karena ini yang pengendali 8 standar itu Bapak Ibu guru semua. Nanti Bapak Ibu ya, jadi tujuan kami ini yang pertama kali undang Bapak Ibu guru pemegang atau koordinator 8 standar. Kemudian nanti pertemuan kedua kami akan mensosialisasi ini, sosialisasi tentang aset dan pemetaannya nanti kepada orang tua, guru karyawan, kemudian anak. Dan nanti pertemuan ketiga rencananya kita akan mengevaluasi apa saja aset kita yang sudah teridentifikasi atau mungkin ada yang belum teridentifikasi. Nanti Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita mulai aset-aset yang ada di sekolah kita. Yang pertama yang jelas saja yang dipegang oleh Bu Harani itu kan aset gedung, ya kan, fisik, kemudian lapangannya, pekarangannya berapa. Jadi secara garis besar kalau kita bicara masalah aset, seperti Pak Aris, asetmu berapa? Mesti pikirannya mobilnya berapa, pekarangannya berapa, kebunnya berapa hektar, sawahnya berapa. Sekarang nih Pak Aris ya, berapa Pak Aris? 10 hektar sawahnya, kebunnya ada 5 hektar, mobilnya 3, rumahnya 2000 meter, tingkat 3, nah seperti itu. Itu yang terlihat. Tetapi kalau kita itu melihat atau membaca secara jeli, besar sekali aset kita. Tidak hanya itu, ya. Yang kita lihat anak-anak kita itu juga merupakan aset. Jadi ya kita identifikasi yang pertama dulu dari fisik. Yang ini tugasnya Bu Harani ya kemarin ya, mencatat, menginventaris semua baik yang sekecil-kecil apapun
yang rusak juga dicatat ya. Nanti bulanan itu yang boleh barangnya ciri-ciri orang ketemu. Nah, dan kalau hilang juga harus dicatat kerusakannya apa. Nah, fisik. Monggo Bapak Ibu kita identifikasi fisik kita itu apa saja kira-kira. Yang jelas ya. Itu terkait dengan peralatan komputer Ya, itu kan masuk ke situ. Oke, monggo Bapak Ibu mungkin bisa di Baik Bapak Ibu, ini tadi kita sudah mengidentifikasi dari 7 modal atau aset sekolah. Yaitu yang pertama tadi modal manusia, kemudian yang kedua modal sosial, kemudian yang ketiga modal fisik, modal lingkungan alam, kemudian modal politik, kemudian finansial dan agama dan budaya. Nah, setelah kita tadi mengidentifikasi beberapa yang menjadi aset kita, nah itu nanti kita membuat strategi Bapak Ibu, strategi bagaimana pelaksanaannya supaya hasil dari aset yang kita punya itu kita bisa mengoptimalkan, jadi hasilnya nanti bisa menjadi lebih baik lagi, seperti itu strategi. Nah, untuk yang pertama di modal manusia, strategi pelaksanaannya kira-kira apa saja Bu Bapak Ibu? Pelaksanaan strategi membuat workshop workshop pengembangan kompetensi dulu, jadi seperti itu. Kemudian workshop bisa itu kan dari dua. Kemudian dari siswanya misalkan siswa itu diikutkan dan maksudnya ikut dalam banyak ekstra itu juga mengoptimalkan anak-anak gitu kan, kemampuan bakat hatinya bisa mereka lomba-lombaan lagi Kalau mungkin gini Mbak Nisa, kalau untuk strategi pelaksanaan terkait dengan aset manusia ini workshop ya, workshop itu harus ada programnya dulu. 1 tahun itu ada berapa kali. Lalu untuk pemilihan topiknya itu topik-topik yang terhangat saat ini. Oh saat ini itu apa? Oh musiknya maksudnya PMM gitu. PMM itu jadi dari pihak sekolah itu ada program bagaimana agar teman-teman kita itu bisa atau mampu untuk belajar bersama melalui PNM seperti itu. Misalnya itu strategi untuk pelaksanaan dalam workshop itu. Mungkin ada yang lain untuk strategi pelaksanaannya. Kalau kita menjalin proses dengan masyarakat itu bagaimana Bu? Itu termasuk modal manusia atau bisa? menjalin kerjasama itu Untuk modal sosial, strategi apa saja Bapak Ibu yang kira-kira nanti akan kita laksanakan ke depannya? Modal sosialnya ya. Iya, dengan masyarakat ya, Bisa kerjasama, kita ada kerjasama dengan alumni, kerjasama dengan orang tua itu bisa. Lalu strateginya bagaimana? Strateginya ya kita lihat dulu kebutuhan siswa itu apa. kita komunikasikan seperti Iya, itu ya. kita komunikasikan dengan siswa kebutuhan mereka itu apa. Misalnya seperti kemarin itu ternyata banyak perhubungan ya di lingkungan kita, maka kita bisa menghadirkan ada narasumber dari pihak ketiga, entah itu orang tua, entah itu dosen, entah itu siapa yang nanti bisa memberikan pengarahan pencerahan terkait perundungan yang ada di sekolah ini. Ternyata perundungan itu tidak baik dan itu nanti akan mengakibatkan hal yang fatal bagi siswa yang terkena perundungan ini. kita dalam lingkup kecil saja di lingkungan kita saja setelah ini strateginya meningkatkan kompetensi manusia, mungkin kita bisa berbagi praktik baik. Iya. Ya, jadi misalnya istilahnya langsung kalau dari guru ini pembelajaran tentang guru ini seperti apa itu kan sudah bisa. Jadi yang memiliki praktik baik apa bisa digunakan pada teman-temannya seperti itu. Dan nanti programnya adalah pendidikan juga. Kemudian untuk modal fisik,
Iya, jadi kan dimulai dari gurunya dulu, itu Guru yang karena memberikan contoh yang ya, baik dulu. kita sebagai role model yang adanya Itu strategi pelaksanaannya Ya. bisa. Seperti sholat duha itu kan juga kita sebagai juga anak-anak juga mau melihat kemudian mereka melaksanakan. Kemudian untuk kebijakan modal finansial. Untuk strategi itu sebenarnya ya pemanfaatan dana kalau finansial di sekolah kita kan terdeteksi bos, ya kan, bos. Kemudian ada lagi kita ini infak Jumat itu kan bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan, ya kan. Kemudian ada istilahnya apa ya, kayak Literasi tadi ada bisa untuk kegiatan yang atau mungkin bisa dari orang tua misalkan dalam perlombaan membantu donatur, orang tua juga. kemudian ada seperti apa itu guru berbagi, kita kayak di Enota itu alumni berbagi, di Enota kan kita satu guru satu anak, nah itu kan guru berbagi finansial. Alumni berbagi ketika pandemi ini juga memberikan dampak luar biasa sekali itu pengadaan. Kemudian yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Nah, ini untuk strategi pemanfaatannya kira-kira bagaimana? Ya, agama budaya, Kita ya, yang jelas kita budaya itu kita kan pembentukan karakter yang jelas, ya kayak kita budaya peduli, budaya gotong royong, biasakan kebiasaan S5S itu Budaya positif berarti dibudayakan. Jadi di lingkungan kita membudayakan 5S itu kembali lagi guru sebagai role model, role ya. model. Nah, Itu bisa. Itu budaya kita itu memang membedakan dengan budaya SMP sama-sama. Ya. Ini loh. Jangan cuma istilahnya nanti kita sebagai role modelnya itu akan berjalan apa dulu Oke. selama itu muridnya nah kita kan jadi Ya, oke. Ya. jadi role model. Oke, jadi selain apa kemarin kalau kegiatan yang kemarin kan Rokes yang memimpin ya istilahnya atau laki. Sekarang kita tingkatkan bapak ibu gurunya, ya wali kelas langsung masuk ke kelas, langsung guru yang tidak wali kelas juga langsung ngaji juga ya. Jadi seperti menyanyikan Indonesia Raya tidak hanya murid tetapi guru juga seperti itu. Oke, bagus Pak itu. Jadi nanti kita pengembangannya dikembangkan sampai gurunya. Terus usahakan untuk budaya utamanya budaya kan banyak budaya bersih, budaya disiplin dan sebagainya. Iya. Untuk di SMP kita itu budaya bersih usahakan itu harga mati ya. Iya, Pak. Jadi budaya bersih itu harga mati. Iya. Jadi dengan melibatkan seluruh warga sekolah yang ada untuk bertanggung jawab untuk suksesnya budaya bersih di lingkungan kita. Iya. Bapak Ibu, monggo sambil disamping nanti disampaikan ke aktivitas berikutnya. Audio Jungle. Kemudian dengan bekerja sama dengan PNS kemarin kita
kita ada MOU juga nih Bung ya, PPL nih. PPL yang setiap tahun kita diberikan ada masukan dari PPL tambahan ini untuk belajar di sekolah kita dan membantu Bapak Ibu guru dan menggali ilmu dari kita. Nah, kemudian selanjutnya dari puskesmas, maka kita mendapatkan informasi tentang kesehatan yang lebih cepat, penyaluran pengaduan untuk kegiatan sosial, kemudian PMI atau Basnas bisa menjadi sumber pendanaan alternatif kegiatan sekolah, kemudian sekolah kejuruan itu bisa meningkatkan potensi dan prestasi siswa di bidang apa saja, misalkan salah satunya olahraga, kemudian bisa mendukung P5, jadi program P5 karena kita sekarang sudah mulai mengambil dari pihak luar, jadi tidak dari sekolah saja. Kemudian lanjut untuk modal fisik. Nah, modal fisik ini adalah modal yang bisa kita lihat dengan nyata nih Bapak Ibu. Di situ kita di sekolah kita terdiri dari 18 ruang kelas, kemudian 1 ruang guru, ruang TU, lab kita ada 2, lab komputer kita ada 2, lab biologi, kemudian lab IPA-nya fisika, kemudian perpustakaan, aula, UKS, kemudian lapangan basketnya di bawah, tempat parkir, masjid, ruang BK, ruang musik, resepsionis, kemudian ruang laktasi. Nah, ini masing-masing itu mempunyai peran yang sangat banyak gitu. Jadi dari modal fisik ini dapat menjadikan pemetaan, yaitu bisa menjadikan fasilitas kegiatan intra dan ekstra lebih optimal. Salah satunya ketika kita mempunyai lab TIK 2 lab, itu kita bisa gunakan untuk kegiatan ekstra jurnalis dan TIK. Nah, itu salah satunya. Kemudian untuk mungkin nanti di IPA bisa menjadi karya ilmiah, termasuk juga bisa dimasukkan untuk IPA, dari mata pelajaran IPA. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian meningkatkan prestasi siswa di bidang akademik dan non akademik secara tidak langsung di perpustakaan, kemudian yang lain-lain itu bisa menjadikan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian memberikan fasilitas kegiatan kesiswaan, kemudian dapat menjadikan memfasilitasi kegiatan olahraga masyarakat sekitar, baik masyarakat sekitar maupun tingkat kabupaten. Nah, salah satunya adalah musola kita, Bapak. Musola kita itu tidak hanya kita gunakan untuk sekolah kita saja, untuk fasilitas keagamaan siswa kita dan warga sekolah, tetapi juga digunakan untuk kegiatan keagamaan warga sekitar, dan itu manfaatnya sangat luar biasa. Kemudian dapat mengembangkan keterampilan berbasis IT. Jadi diharapkan nanti di ruang TIK, lab TIK itu bisa digunakan untuk semua guru mata pelajaran untuk menggali ilmu IT dan mengkolaborasikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru yang lain. Seperti itu untuk permintaan dari saya. 3 aset tersebut, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Monggo. Mboten wonten. Nggih, saya serahkan. Oh nggih, disampun. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya, perhatiannya. Terima kasih sudah memberikan luangan waktunya. Saya berterima kasih banyak beserta Putri juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah dibantu untuk tugas kami menyelesaikan tugas guru penggerak modul 3.2. Terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cari data tentang program apa, nanti di situ semua ada dan itu bahkan tidak mungkin hilang. Itu kemarin sudah saya terapkan di tahun yang lalu. Tahun ini itu yaitu tentang buku tamu. Buku tamu sudah saya digitalisasi. Jadi untuk berapa tahun yang lalu dari 2020 sampai sekarang itu di input buku tamu itu siapa yang datang itu ada semua di sana. Jadi kita tidak usah menulis di kertas, tetapi di situ semua ada. Tanggal ini yang datang siapa, tanggal ini yang siapa yang tamu yang hadir itu nanti semua ada di emailnya kita. Nah itu yang menjadi pemikiran saya kemarin, semoga bisa menjadi masukan Bu Kepala. Saja Mbak Dita, ini maksudnya Pak Sabto tadi karena kita eranya digital, jadi kita memasukkan website, kita jauh-jauh memiliki website ya, itu masuk ke aset fisik. Fisik itu kan ada gedung dan ada fasilitas lainnya. Contoh kalau itu kan sudah bisa terlihat dengan mata kepala yang ada gambar dan sebagainya. Dan fasilitas lainnya atau infrastruktur itu kan bisa jaringan internet, kemudian sanitasi air, kemudian ditambah lagi dengan website. Nanti pemanfaatannya bisa untuk dalam pembelajaran dalam lingkup yang kecil-kecil dulu, tapi nanti kan untuk jangka berikutnya seperti yang disarankan ini ya, maka dari Pak Sabto begitu ya Pak maksudnya? Iya, maksudnya gitu Bu. Jadi kemarin kan ada di website itu ada APK layanan dari HP, semua Bapak Ibu guru kan bisa mendownload. Jadi tidak perlu masuk ke website, tapi bisa masuk ke APK-nya SMP Negeri 1 Pak Kramat, termasuk para siswanya bisa mendownload di situ. Nah itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dan juga siswa untuk terkait misalnya tugas dan lain-lain, itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan untuk sumber berita nanti bisa dipegang oleh tim IT SMP Negeri 1 Pak Kramat. Terus Pak Sabto atas masukannya. Bu Rini, monggo. Terima kasih informasi terkait dengan aset. Ternyata aset itu banyak sekali macamnya. Terkait dengan apa tadi, modal sosial nih, modal sosial. Di sekolah kita itu ternyata kedisiplinannya itu sangat bagus. Jika dibandingkan dengan SMP lain, SMP kita itu lebih selangkah lebih maju. Satu, kedisiplinan. Lalu yang kedua itu terkait dengan kepemimpinan. Terkait dengan kepemimpinan ini itu bisa dimasukkan dengan model apa itu, modal sosial untuk melibatkan kemampuan dan mempengaruhi dan menginspirasi anak-anak OSIS. Di sana ada anak-anak OSIS itu dia itu merupakan modal dasar kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin penerus kita. Lalu yang ketiga itu adanya kerjasama. Nah, kerjasama itu di sini bisa terlihat melalui ekstrakurikuler. Nah, untuk kedisiplinan, untuk kepemimpinan, untuk kerjasama itu apakah bisa masuk di dalam modal sosial? Matur suwun Bu Rini atas masukannya. Ini termasuk kompetensi siswa menurut saya dan kompetensi Bapak Ibu guru. Jadi memang saya sampaikannya di modal manusia tadi, tapi juga bisa dimasukkan di modal sosial. Bu, monggo ada tambahan lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusinya hari ini. Saya sampaikan permohonan
maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan selama beberapa kali kami melaksanakan tugas CGP. Mohon maaf apabila selalu merepotkan panjenengan sedaya. Terima kasih. Semoga amal kebaikan panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doanya semoga kami bisa menyelesaikan tugas dan pendidikan CGP ini dengan sampai akhir, sampai lulus, sampai bisa kami implementasikan di sekolah kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas masukan dan saran. Kami dengan sangat terbuka menerima kritik, saran, masukan demi baiknya sekolah kita. Dan saya harapkan nanti kita bisa berkolaborasi bersama, bekerja sama, saling belajar, saling membantu, baik itu dua ataupun tim. Semoga kita tetap solid menjadi bagian dari SMP Negeri 1 Bak Kramat. Semoga semakin SMP Negeri 1 Bak Kramat semakin selangkah lebih maju. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.